Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang layanan referensi, yang poinnya terdiri dari pengertian layanan referensi, peran dan fungsi layanan referensi, serta macam-macam layanan referensi yang terdapat di dalam perpustakaan. Baiklah, poin A yaitu tentang pengertian layanan referensi. Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu to refer, yang artinya menunjuk. Sedangkan referensi menurut KBBI ialah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Di dalam ilmu perpustakaan, istilah referensi berarti menunjuk kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemakai perpustakaan atau salah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan yang khusus melayani atau menyajikan koleksi referensi kepada para pemakai perpustakaan. Untuk koleksi referensi biasanya ditempatkan di ruangan tersendiri yang dinamakan ruang referensi, dan untuk bukunya diberi tanda khusus huruf R atau tulisan ref, singkatan dari kata rujukan atau referensi. Jadi, yang dikatakan dengan layanan referensi ialah suatu layanan yang memberikan bantuan atau bimbingan secara perseorangan yang bersifat langsung, lengkap dalam menelusuri informasi yang diminta oleh pemakai informasi. Layanan referensi tersendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu menurut LASA, pelayanan referensi ialah pelayanan yang memberikan informasi singkat tentang nama orang, peristiwa, subjek, geografi, ukuran kata, pustaka, lambang, dan lainnya yang terdapat dalam sumber-sumber rujukan. Yang kedua, menurut American Library Association atau ALA, pelayanan rujukan merupakan bagian layanan perpustakaan yang langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan penggunaan perpustakaan untuk kepentingan studi dan riset. Yang terakhir yaitu menurut Lewis Soares, layanan referensi ialah bagian dari layanan perpustakaan yang bertugas menginterpretasikan seluruh koleksi perpustakaan bagi pemakainya. Sementara, tugas layanan dari layanan referensi ini ialah yang pertama yaitu memberikan layanan referensi yang bersifat langsung, yakni berhubungan langsung dengan pembaca atau pengguna perpustakaan. Yang kedua, memberikan informasi. Yang dikatakan dengan memberikan informasi ialah itu bersifat umum atau ilmiah untuk tujuan studi atau penelitian. Yang ketiga, memberikan layanan informasi seluas-luasnya, baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang tersimpan di perpustakaan lainnya. Yang terakhir yaitu membantu pengguna dalam memanfaatkan bahan pustaka sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan menyambung materi dari teman saya. B. Fungsi dan peran layanan referensi. 1. Fungsi layanan referensi. Pada umumnya, layanan referensi pada setiap jenis perpustakaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada pemakai perpustakaan. Agar tugas layanan referensi berjalan dengan baik, maka petugas referensi perlu memperhatikan fungsi referensi berikut. 1. Fungsi informasi. Petugas referensi dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi yang luas dan mendetail sesuai dengan kebutuhan pemakai. 2. Fungsi bimbingan, yaitu memberikan bimbingan kepada pemakai perpustakaan untuk menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan, misalnya melalui katalog perpustakaan. 3. Fungsi pengarahan dan instruksi. Petugas memperkenalkan kepada pemakai tentang bagaimana menggunakan perpustakaan secara umum. Penggunaan sumber-sumber bibliografi dengan baik dengan maksud untuk menggairahkan dan meningkatkan penggunaan perpustakaan. 4. Fungsi supervisi. Petugas referensi dapat mengamati pengunjung baik dalam hal kebutuhan informasi yang diperlukan maupun latar belakang sosial dan tingkat pendidikan agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. 5. Fungsi bibliografi petugas. Referensi perlu secara teratur menyusun daftar bacaan atau bibliografi untuk keperluan penelitian atau mengenal bahan bacaan yang baik dan menarik. 2. Peran layanan referensi. Layanan referensi adalah layanan yang ditunjuk untuk memudahkan pengguna dalam mencari bahan pustaka berupa rujukan, sehingga pengguna dapat menggunakan dengan mudah. Seorang petugas pustakawan tentu harus mempunyai kompetensi tertentu, khususnya dalam bidang referensi. Dengan demikian, tugas pustakawan yang ditulis Suedjono Trimo dalam bukunya dan yang berjudul Reference World dan Bibliografi
adalah sebagai berikut. 1. Pembina dan mengembang koleksi buku-buku sumber informasi. Maksudnya, pustakawan harus mampu memberikan bimbingan kepada para pemustaka pengguna perpustakaan dalam menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan. 2. Mengatur sarana dan fasilitas di ruang referensi, ruang baca dan ruang belajar. Maksudnya pustakawan lebih memperhatikan tata ruang dan fasilitas agar pemustaka nyaman berada di ruang pustakawan. 3. Peran dalam meningkatkan layanan referensi pustakawan. Maksudnya pustakawan layanan referensi juga memiliki banyak peran, yaitu sebagai edukator. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu layanan referensi juga memiliki banyak peran, yaitu sebagai edukator, manajer. Pustakawan juga berperan sebagai pengajak subjek sumber informasi, yaitu ada kebutuhan dalam memenuhi informasi bagi pengguna perpustakaan, yaitu A. Edukator atau pendidik, yaitu dalam tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Dia harus melaksanakan fungsi pendidikan, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. B. Manajer. Pada hakikatnya pustakawan adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain, informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlah selalu bertambah, harus dikelola dengan baik. Yang C. Macam-macam layanan referensi. Layanan referensi memiliki 3 jenis jasa layanan yang diberikan kepada pemustaka. Layanan referensi yaitu 1. Jasa dasar. Jasa ini merupakan suatu layanan yang harus dilakukan oleh setiap layanan jasa referensi. Berbagai: A. Memberi informasi umum. B. Pelayanan informasi khusus. C. Bantuan menggunakan katalog. D. Bantuan menelusur dokumen. E. Bimbingan menggunakan buku referensi. 2. Jasa yang lazim dilaksanakan. Beberapa jasa yang lazim dilakukan antara lain: A. Pendidikan pemakai. B. Penyelenggarakan pameran. C. Silang layang. Ini perlu dilakukan antar pusat jaringan informasi yang ada, mengingat keterbatasan ruangan dan dana. Baiklah, saya akan menyambung materi dari teman saya tadi. 3 jasa yang jarang dilakukan. A. Jasa terjemahan. Pekerjaan ini jarang dilakukan karena petugas harus menguasai betul bahasa asing, apalagi kalau perpustakaan itu memiliki pemerintah pegawai yang ahli bahasa. Biasanya akan memilih kerja di swasta dengan alasan dan pertimbangan, misalnya gaji. B. Jasa referral. Jasa ini merupakan tugas utama namun jarang dilaksanakan karena merupakan tugas yang berat bagi petugas referensi. Pustakawan dituntut cepat dan tepat menemukan jawaban atas pertanyaan yang dihadapinya. Biasanya pustakawan akan memberikan dokumen yang berisi informasi diperlukan pengguna untuk memberikan rujukan kepada personel atau lembaga yang mungkin dapat memberi informasi jika informasi tersebut tidak terdapat di perpustakaan.